Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak kelas 11. Hari ini Bapak akan mencoba melanjutkan materi mengenai laju reaksi. Minggu lalu kita sudah belajar mengenai materi awal laju reaksi, termasuk faktor-faktor laju dan teori tumbukannya. Hari ini kita akan melanjutkan materi yang berhubungan dengan perhitungan yang ada pada laju reaksi. Kita langsung saja mungkin ya. Nah, yang pertama Bapak akan bahas kembali mengenai konsep laju reaksi. Laju reaksi itu dapat dinyatakan sebagai laju berkurangnya konsentrasi suatu reaksi atau laju bertambahnya konsentrasi suatu produk per satuan waktu. Jadi yang harus kalian garis bawahi itu adalah laju reaksi itu adalah laju berkurangnya. Apa yang berkurang? Konsentrasi di reaksi. Nah, atau juga kalian juga bisa dilihat dari perspektif dari produknya. Berarti laju bertambahnya produk konsentrasi, bertambahnya konsentrasi suatu produk per satuan waktu. Berarti per waktu ya, waktu yang menjadi patokannya, alat ukurnya. Nah, jadi kalau kalian punya reaktan dan produk, reaktan itu posisinya di sebelah kiri arah reaksi. Kalau produk itu di sebelah kanan, Bapak sengaja diberi dua warna, ada yang warna hijau dan warna merah. Jadi memang ketika sebuah reaksi itu mengalami bereaksi ya. Jadi lama-kelamaan reaktannya banyak, lama-kelamaan berkurang, berarti laju berkurangnya produk yang asalnya tidak ada ya, lama-kelamaan menjadi ada dan semakin banyak. Itulah laju reaksi. Nah, jadi kalau kita masukkan dalam sebuah persamaan, laju berkurangnya reaktan itu adalah laju konsumsi. Yang bisa dilihat simbolnya itu adalah V. V sama dengan, atau P sama dengan V ya. Di fisika itu V. V sama dengan, nah ini ada tanda negatif. Tanda negatif itu apa? Tanda negatif itu adalah laju konsumsi, laju berkurang. Tanda negatif itu menunjukkan berkurangnya reaktan dalam waktu tertentu. Jadi begitu ya, ini tanda negatif itu menunjukkan berkurangnya suatu reaktan. Nah, kemudian kalau dilihat dari sisi produk, laju itu bisa disebutkan bahwa terbentuknya laju pembentukan. Laju pembentukan itu apa? Nah, disimbolkan dengan positif. Positif itu menunjukkan jumlah bertambahnya. Kalau yang negatif itu berkurang ya. Kalau yang positif itu bertambahnya suatu produk dalam waktu tertentu. Nah, begitu ya. Nah, yang ingin kita cari sebetulnya kan laju reaksinya. Hubungan laju reaksi dengan laju konsumsi dan laju pembentukan itu apa? Nah, sekarang kita contohnya ini ya. Kita langsung contohkan ke contoh saja. Persamaan reaksi A2 bereaksi dengan B2 menghasilkan 2AB. Nah, ini sengaja diberi warna berbeda koefisiennya. Satu sebetulnya tidak perlu dituliskan ya. Tapi memang supaya terlihat satu itu nanti posisinya di mana dalam suatu persamaan. Nah, Bapak masukkan angka satunya itu dimasukkan ke koefisien. Adapun nanti kalau tidak ada berarti satu itu ada ya. Maksudnya itu berarti ada koefisien nilainya 1. Nah, kemudian kita setarakan dulu. Nah, kalau A ini di sebelah kiri ada jumlahnya 2, di sebelah kanan ada 2. B juga sama, di sebelah kiri 2, di kanan ada 2 juga sama ya. Nah, sekarang kita lihat laju reaksinya. Karena yang ingin kita cari adalah laju reaksi. Apa hubungan laju konsumsi dengan laju reaksi? Nah, jadi hubungannya itu, hubungan dari laju reaksi dengan laju konsumsi itu ini, tanda negatif. Jadi ada koefisien tanda negatifnya tetap ya. Nah, cuman ada tambahan koefisien, ada 1/1. Nah, jadi koefisien ini dimasukkan ke persamaan, tapi sebagai pembagi 1/1 perubahan konsentrasi A2 terhadap waktu. Nah, ini negatif ya. Itu menunjukkan berkurangnya. Nah, juga sama kalau kita dilihat dari sisi berkurangnya B2. Nah, berarti 1/1 juga. Kenapa ini 1? Ya lihat tuh, warnanya kan disamakan, biru. Berarti 1 ini dilihat dari koefisien dari B2. Jumlah dari perubahan B2 per waktu. Nah, ini mungkin ada yang keliru ya, harusnya ini positif. Jadi diganti dulu coba ya. Ini berarti positif ya. Ini positif. Nah, positif itu artinya apa? Positif itu adalah pembentukan. Jadi ini tambahkan koefisien 1/2. Nah, 2 dari mana? 2 itu dari koefisien AB.
1/2 perubahan konsentrasi AB per waktu. Nah, begitu ya. Nah, kemudian kita langsung ke contohnya. Contohnya kira-kira bagaimana, Pak? Nah, contohnya kita lihat. Apabila kita mempunyai sebuah persamaan reaksi 1A2 bereaksi dengan 1B2 menghasilkan 2AB. Nah, mungkin nanti bisa saja kalian menemukan tidak ada koefisiennya. Berarti itu 1 ya. Tidak memiliki koefisien berarti koefisiennya sebetulnya 1 cuma tidak dituliskan. Nah, waktunya apabila kalian punya suatu zat menghasilkan produknya AB, dalam 0 menit pasti tidak akan terbentuk kan? AB-nya, konsentrasi AB-nya tidak akan terbentuk. Nah, ketika sudah mencapai 10 menit, waktunya sudah 10 menit, nah baru AB-nya terbentuk sebanyak berapa? Sebanyak 0,2 molar. Nah, pertanyaannya itu yang pertama, berapakah laju pembentukan AB? Berarti yang ditanya AB. Laju pembentukan ya, karena dia posisinya di produk. Kemudian yang B, berapakah laju penguraian atau laju konsumsi dari A2? Nah, ada A2 kan posisinya di reaktan. Nah, berarti yang ditanyakan adalah laju penguraian dan laju konsumsi. Nah, yang untuk B juga sama, laju penguraian atau laju konsumsi. Nah, untuk D, yang D itu adalah yang ditanya berapa laju reaksinya. Nah, kalau tadi ditanya laju pembentukan, laju penguraian, dan laju penguraian, kalau yang D itu berapa laju reaksinya pada pembentukan AB dan penguraian A2 dan B2. Jadi nanti setelah kalian memperoleh laju pembentukan AB, kira-kira laju reaksinya berapa? Nah, kemudian laju penguraian atau laju konsumsi A, laju reaksinya berapa? Kemudian laju penguraian atau konsumsi B2, laju reaksinya berapa? Bandingkan apakah semuanya sama. Harusnya kalau laju reaksi itu mau dilihat dari pembentukan, mau dilihat dari penguraian, nilainya harus sama. Itulah yang harus kalian ingat. Laju reaksi itu mau dilihat dari laju pembentukan, laju penguraian, ataupun laju penguraian dari A2 atau B2 harus sama nilai laju reaksinya. Nah, mungkin kita langsung contohkan saja ya ke cara penyelesaiannya bagaimana. Nah, kalau kalian menemukan kasus seperti ini, berarti yang harus kalian lakukan pertama kali adalah, nah kalau kita jawab dulu ya yang A. Nah, yang harus pertama kali dilakukan adalah tentukan laju pembentukan. Kan yang tanya laju pembentukan ya, laju pembentukan AB. Berarti kita lihat, nah ini persamaannya kan, laju pembentukan itu V sama dengan perubahan produk. Nah ini pakai kotak ya. Nah ini menunjukkan konsentrasi, berarti perubahan konsentrasi produk per waktu. Nah berarti kita lihat V sama dengan pakai tambah menunjukkan bentuknya, menunjukkan penambahan konsentrasi AB. Nah sekarang AB-nya tuh asalnya berapa? Asalnya 0 menjadi 0,2. Berarti perubahannya berapa? Perubahannya berarti 0,2 molar M ya, M menghilang. Nah sekarang waktunya asalnya 0 menit ya ke 10 menit, berarti perubahannya berapa perubahan waktunya? 10 menit juga sama 10 menit. Nah, ini otomatis kehapus ya. Nah, 10 menit. Nah, ini langsung dibagikan aja. 0,2 dibagi 10 berapa? 0,2 dibagi 10 0,02 gini ya. M per menit. Nah, ini baru yang A. Sekarang kita cari yang B. Nah, yang B itu laju penguraian atau laju konsumsi V. Nah, kalau kalian ingin menentukan laju pembentukan, kan di sini tidak ada data berkurangnya A kan, tidak ada waktu berkurangnya A juga. Nah, kalian bisa menentukan laju penguraian dari A atau laju konsumsi A dan laju konsumsi B dilihat dari laju pembentukan. Gimana caranya? Gimana pakai cara perbandingan. Nah, ini matematis ya, ketika matematika juga sama. Yang ditanya per diketahui dikali yang diketahui. Berarti sekarang yang ditanyanya apa? Yang ditanyanya itu adalah A. Nah, kita bandingkan dengan koefisien. Berarti ini pakai perbandingan koefisien. Yang ditanya apa? A. Koefisien A berapa? 1. 1 per, nah koefisien B berapa? 2. 1 per 2 dikali apa? Dikali laju pembentukan, dikali yang diketahui. Katanya kan ini 0,02 M per menit. Nah begini ya.
Sekarang setengah dikali 0,02 berarti 0,01 M per menit ya. Nah, sorry. Nah, baik yang C ya. Kalau yang C sama V sama dengan kita bandingkan dengan yang ketahuinya. Kalau kalian ingin dibandingkan dengan A2 boleh. Kalau ingin dibandingkan dengan AB boleh juga. Nah, sekarang mungkin supaya sama kita bandingkan dengan AB. Sebetulnya kalau kalian membandingkan dengan A juga pasti nilainya sama. Sekarang kalau kita bandingkan dengan AB 1/2 ya. 1/2 dikali 0,02 M per menit. Nah, begini ya. Jadi hasilnya 0,01 M per menit. Nah, gitu. Nah, sekarang kalau coba mungkin tidak usah ditulis ya, cuman kita kotret saja. Kalau ingat kita bandingkannya dengan ingin mencari B2 dibandingkan dengan 1 berarti yang diketahui apa? 1 kan? Yang ditanya apa? 1. Koefisiennya karena B itu 1. Kemudian koefisien dari A 1 juga berarti 1/1 dikali yang ketahuinya pakai yang A. Kalau ingin dibandingkan dengan A, 1/1 dikali 0,01 berapa nilainya? 0,01 juga kan? Sama berarti nilainya itu. Mau dibandingkan dengan AB, mau bandingkan dengan A sama saja karena nilainya pasti 0,01. Nah, begitu ya. Itu sampai laju pembentukan. Paham kan ya? Kalau laju penguraian pembentukan berarti kita cari ini berdasarkan data. Nah, sekarang kalau ingin mencari laju reaksi, nah kita lihat dari laju reaksi berdasarkan apa dulu? Berdasarkan dari AB. Coba kita lihat dari AB. Nah, kalau dari AB berarti tambahkan laju reaksinya itu gini ya. V sama dengan pakai positif. Positif. Nah, positif berapa? Positif dari koefisien 1. Koefisien dari AB berapa? 2. 1/2 dikali laju pembentukannya 0,02 M per menit. Nah, begitu ya. Jadi jawabannya berapa? 0,01 kan? 0,01 M per menit. Nah, sampai sini. Ini laju reaksi dilihat dari laju pembentukan AB. Nah, Bapak sudah menyampaikan tadi, kalau laju reaksi itu harus sama. Walaupun ini lihat, laju pembentukan AB 0,2 M, laju penguraian A 0,1, laju penguraian B 0,1. Tidak apa-apa ini, beda-beda juga kalau laju penguraian dan laju pembentukan. Tapi kalau laju reaksinya harus sama. Mau itu dilihat dari laju pembentukan AB, melihat dari laju penguraian A, atau melihat dari penguraian B. Nah, sekarang kalau kita lihat dari laju penguraian B2 dulu ya, mungkin ya. Nah, berarti V sama dengan, nah sebetulnya kalau laju reaksi itu kan pasti nilainya positif ya. Cuman kalau yang negatif itu menunjukkan apa? Menunjukkan berkurangnya. Nah, tanda negatif ini belum pakai negatif ya. Yang BC ini pakai negatif ya. Nah, ini kan menunjukkan berkurangnya. Sebetulnya kalau laju reaksi tidak mungkin laju reaksi berkurang negatif. Pasti nilai laju reaksi itu positif. Nah, negatif menunjukkan apa? Negatif itu menunjukkan berkurangnya. Nah, berarti kalau ini juga pakai negatif gak apa-apa, tapi nanti nilai hasilnya itu adalah positif tetap ya. Ini 1/1. Kenapa 1/1? Karena koefisien B itu 1. Nah, ini tetapan itu persamaannya itu 1 per berapa tuh? Sama kan? Ini tuh warna biru. Nah, ini warna biru. Birunya di posisinya di bawah. Ini posisinya bawah, ini 2 tuh. Posisi 2 itu di bawah. Nah, 1/1 dikali laju konsumsi B atau laju penguraian B. Nah, sekarang kita lihat laju penguraian B berapa? 0,01. 0,01 M per menit. Nah, coba berapa? 1/1 dikali 0,01 berapa nilainya? 0,01 juga kan ya? 0,01 M per menit. Sama tidak? Yang dilihat dari laju pembentukan AB, dilihat dari laju penguraian AB, nilainya sama kan laju reaksinya 0,01. Nah, masih belum percaya, satu lagi berdasarkan laju penguraian A2. Pasti sama kan karena koefisiennya 1. 1 itu rumusnya 1 per, nah satunya itu adalah koefisien, yang di bawahnya itu yang penyebutnya itu koefisien A berapa? 1. 1/1 dikali 0,01 M per menit gitu ya.
Nah, jadi berapa kira-kira nilainya? Nilainya sama 0,01 M per menit. Itu ya. Ini aktif banget nih kursornya. Nah, ini berarti ini tanda apa? Tadi Bapak di awal sebutkan ya, tanda negatif itu menunjukkan berkurangnya. Jadi kalau laju reaksinya pasti nilainya positif, tidak mungkin laju reaksi nilainya negatif. Nah, ini berarti positif nilainya ya, laju reaksinya semuanya nilainya positif 0,01. Nah, ingat ya, positif negatif ini menunjukkan positif menunjukkan pembentukan, negatif menunjukkan berkurangnya atau penguraian. Jadi bukan suatu tanda mutlak yang harus dibawa nanti di akhir. Nah, nilainya pasti positif. Sampai sini paham ya mengenai konsep laju reaksi. Nah, ini kalau sudah kita akan melanjutkan ke grafik. Nah, perhatikan grafiknya ya. Grafik laju reaksi. Pakai laser dulu. Nah, ini persamaannya, persamaan A menjadi B. Nah, reaktannya A, produknya B. Nah, sekarang kita lihat ini grafiknya. Ini ke atas itu konsentrasi, ini yang lurus itu adalah waktu. Sekarang yang reaktan apa itu? Reaktan itu kan A. Berarti asalnya ada kan reaktan? Ada. Reaktan asalnya ada, lama kelamaan dengan berjalannya waktu menghilang. Jadi habis gitu, bukan menghilang ya. Maksudnya jadi habis. Asalnya banyak, lama kelamaan jadi habis. Bereaksi menghasilkan zat baru. Zat barunya apa? B. B asalnya tidak ada, menjadi ada dan semakin banyak sampai dia konstan. Nah, itulah yang disebut grafik laju reaksi. Inilah, nah ini yang B itu yang berada dari bawah. Kenapa? Karena kan B di produk posisinya. Kalau A itu posisinya di reaktan, berarti mulai dari asalnya banyak dengan berjalannya waktu menjadi habis sampai dia konstan. Nah, inilah grafik laju reaksi. Mungkin paham ya penjelasannya. Nah, lanjut ke persamaan laju reaksi. Nah, perhatikan anak-anak. Jadi kalau persamaan laju reaksi itu berbeda dengan tadi perhitungan di laju reaksi awal. Kalau persamaan laju reaksi itu ada konstanta. Jadi ini persamaannya. Persamaan yang sering digunakan V atau V sama dengan K. Nah, K itu adalah konstanta. Nah, ini adalah menunjukkan konsentrasi A. Ini pangkatnya pangkat X. X itu adalah orde. Kemudian konsentrasi B dan Y itu adalah orde B. Jadi pangkat ini menunjukkan orde. Nah, inilah disebut persamaan laju reaksi. Nah, ini biasanya dicari mau ordenya. Orde A kira-kira berapa? Nanti biasanya dicari orde B nilainya berapa. Konstanta juga biasanya dicari. Nah, kalau laju kan ada dari data. Nah, contoh soalnya seperti ini. Berikut ini adalah data hasil percobaan laju reaksi. Nah, ini reaksinya 2NO ditambah 2H2 menjadi N2 ditambah 2H2O. Nah, mungkin kembali lagi dengan reaksi umum yang tadi. Jadi, orde itu tidak bisa dilihat dari koefisien reaksi. Tidak bisa. Itu ditekankan ya. Walaupun nanti nilainya. Misalkan, nah ini 2 dan 2. Nanti kalian mendapatkan orde NO itu 2. Orde H2 itu 2. Itu sebuah kebetulan saja. Jadi tidak ada hubungannya orde dengan koefisien. Nah, kemudian untuk menentukan persamaan laju reaksi itu yang dilihat hanya reaktan saja. Tuh, lihat. Di sini konsentrasi A saja kan? Di sini konsentrasi B saja kan? A dan B. Tidak ada C dan D. Jadi hanya reaktan saja kalau dalam persamaan laju reaksi. Berarti kalau kalian menemukan persamaan reaksi seperti ini, mana yang digunakan kira-kira? Hanya NO dan H2 saja. Jadi N2 dan H2O tidak digunakan dalam persamaan laju reaksi. Nah, contohnya seperti ini tuh datanya. Jadi datanya ada konsentrasi NO dan konsentrasi H2. Betul ya? Tidak ada konsentrasi N2 dan tidak ada konsentrasi H2O. Di sini ada nilainya. Konsentrasi NO 0,6, konsentrasi H2 0,1 dan laju reaksinya juga ada. Nah, M per S berarti ini molaritas per second. Molaritas ya, satuan dari parutan. Nah, kemudian ini soalnya ini tentukan orde NO, orde H2, orde total, nilai K dan persamaan laju. Nah, kita mulai satu-satu dulu. Kita mulai dari orde NO. Nah, ini NO ya. Nah, triknya gini, kalau kalian ingin mengerjakan atau mencari orde NO,
carilah H2 yang sama. Nah, kebalikannya, kalau kalian ingin mencari orde H2, berarti cari orde NO yang sama, atau cari nilai atau data NO yang sama. Sekarang kan kita yang mencari NO ya, berarti cari yang H2 yang sama. Mana kira-kira yang sama datanya? Ini kan, ini H2 nilainya itu yang sama itu di percobaan ketiga dan keempat. Nah, berarti kita pakainya dua percobaan ini, percobaan ketiga dan percobaan 4. Langsung saja ya, kita selesaikan coba suatu permasalahan. Nah, yang pertama dulu berarti di sini aja ya. Ini nomor 1. Nah, nomor 1 kita gunakan percobaan ketiga dan percobaan keempat. Nah, rumusnya gunakan ini. V atau V berapa? V3 sama dengan NO ya. K dulu, konstanta NO pangkat X ya. Yang pertama pasti X dulu. Kemudian yang kedua adalah H2 pangkat Y. Nah, sudah ini dibagi per, kita bandingkan dengan percobaan keempat. P4 sama dengan K konsentrasi NO pangkat X H2 pangkat Y. Nah, sekarang kita masukkan datanya. P3 berapa? Nah, V3 itu apa? V3 itu adalah V atau V ini menunjukkan laju reaksi. V3 berapa laju reaksinya? 1 dibagi yang keempat 1/4 berarti ya. Kemudian K NO pada percobaan ketiga 0,2 kurung ya, 0,2 pangkat X. Kemudian H2 ini 0,5 pangkat Y. Nah, dibagi K ini berapa? 0,4 ya, 0,4 pangkat X. Nah, kalau ini 0,5 juga, 0,5 pangkat Y. Nah, kalau kalian sudah menemukan seperti ini kan bisa diselesaikan ya. K dengan K kan sama, berarti kita bisa hilangkan atau kita coret. Nah, ini 0,5 dengan 0,5 sama juga, kita coret juga. Nah, termasuk pangkatnya, ordernya juga hilang. Berarti sisa X saja kan? Nah, coba kita perkecil, 0,2 dibagi 0,4. 2/10 dibagi 4/10. Berarti 1/4. Nah, begini ya. 0,2 dibagi 0,4 bisa. Kalian bisa menggunakan pembagian atau bisa menggunakan kalkulator juga boleh. Jadi kalau ini jadikan pembagian jadi 2/10 kan, ini juga jadi 4/10. Nanti kita coret langsung aja, kita jadikan pembagian aja. 2/10. Nah, begini ya. Pangkat X per 4/10 pangkat X juga. Nah, kan ini bisa dicoret ya. Ini coret lawannya, ini coret karena sama. Jadi 2/4. 1/4. Nah, begini. Sama dengan, jadi berapa? 2/4. Nah, ini pangkat X. Perhatikan. 2/4 masih bisa disederhanakan tidak? Bisa. Jadi berapa? Jadi 1/2. 1/4. Nah, begini. Sama dengan 1/2. Nah, pangkatnya X. Nah, jadi untuk menentukan order itu kan, ini kalau matematis ya, ini matematika gimana caranya? Nah, caranya kita ubah 1/4 ini jadi angka yang kita ketahui. Angka yang kita ketahui kan 1/2, berarti ini ubah juga jadi 1/2. 1/2, nah sama dengan 1/2 per pangkat X. Nah, cuman 1/2 ini pangkatkan berapa yang nilainya 1/4? Pangkat 2 kan? 1 pangkat 1, 1. 2 pangkat 2, 4. Kalau sudah seperti ini kan dicoret tuh 1/2-nya habis. Jadi X-nya sama dengan berapa? X-nya sama dengan 2. Berarti orde di mana ini? Di NO sama dengan 2. Nah, ini orde NO sama dengan 2. Gampang kan ya? Gampang. Kita lanjut ke yang nomor 2. Nah, di nomor 2 itu yang ingin kita cari adalah orde H2. Nah, kalau orde H2 berarti yang dicari yang samanya itu, konsentrasi yang samanya itu, percobaan yang samanya itu harus NO. Nah, percobaan yang sama di NO itu di tabel 1 dan nomor 2. Nah, 0,6 dengan 0,6 kan. Nanti supaya bisa dicoret. Jadi kalian masukkannya V1 bandingkan dengan V2 sama dengan K per K
ini berarti NO ya, NO pangkat X, kemudian H2 pangkat Y, kemudian ini NO juga pangkat X dan H2 pangkat Y. Nah, sekarang masukkan datanya V1 berapa? 3,2 ya. 3,2 per 9,6 sama dengan, nah ini kita langsung saja, ini karena nilainya sama berarti K-nya dicoret ya. Nah, ini juga berarti nanti masukkan NO-nya berapa? 0,6. 0,6 juga nanti dicoret karena sama nilainya. 0,6. Ini pangkat X dan pangkat X. Nah, ini kalau H2 berapa nilainya? H2 di percobaan 1 dan 2 0,3, 0,1. 0,1 pangkat Y. Ini 0,3 pangkat Y. Nah, ini kan sama dicoret. 0,6 dibagi 0,6 sama kan ya, coret. Berarti kalau ini sisanya 3,2 dibagi 1 dibagi 9,6 berapa tuh? Berarti perkecil, 3,2 dibagi 3,2 1 ya. Nah, berarti kalau yang bawah juga dibagi 3,2 berarti 3. 1/3 sama dengan, nah ini kan tinggal dicoret aja sebetulnya sih. Kalau kalian bingung jadikan pecahan langsung aja coret angkanya depan tuh. Jadi 1/3 juga, 1/3 pangkat Y. Nah, ini ya. Nah, kalau sudah sepertinya kan bisa langsung. Berarti ini pangkat 1. Ini kan sama angkanya. Pangkat 1 pangkat 1 1, 3 pangkat 1 tetap 3 kan ya. Ini coret, jadi Y-nya itu nilainya 1. Atau Y sama dengan 1. Jadi orde di mana nih? Orde di H2. Berapa nilai ordenya? 1. Nah, tulis di sini ya. Orde H2 1. Jadi pangkat di H2 itu 1. Nah, sekarang orde total berarti 2 ditambah 1 berapa? Masa nggak bisa? 3. 2 tambah 1 sama dengan 3, jadi orde totalnya bisa. Nah, sekarang kita menentukan nilai K. Kalau menentukan nilai K, hanya satu persamaan aja, pilih salah satu, mau yang mana. Yang gampang aja percobaan ketiga ya, karena angka laju reaksinya 1. Nah, jadi kita masukkan ke yang nomor 4 aja, langsung diloncat ya, nomor 3-nya dikerjakannya di sini. Nah, sekarang berarti kita pakai percobaan yang ketiga. Pakai percobaan ketiga, kita masukkan semua angkanya kecuali konstanta, kecuali K. Karena sekarang kan X-nya sudah ada nilainya. X-nya itu nilainya 2, Y-nya itu nilainya 1. NO-nya kan ini ada tuh, NO-nya 0,2. Kemudian H2-nya ada 0,5. Langsung aja masukkan. Pakai yang V3 ya. Pakai yang V3. Berarti kalau pakai yang V3 berarti 1,0 sama dengan K, kemudian dikali konsentrasi NO-nya berapa kalau di K3 di percobaan ketiga? 0,2 pangkat berapa? Pangkat 2. Nah, ini 0,5 pangkat 1 ya. Nah, gampang kan ya kalau gini. Nah, kalau sudah seperti ini berarti langsung aja 1,0 sama dengan K. Nah, kalau seperti ini kan 0,2 pangkatkan 2 ya. Kalau kalian tahu mah jawabannya nggak apa-apa. Kalau masih bingung jadikan pecahan, kata bapak juga 2/10. 2/10 kan kalian bisa membuat dipangkatkan. Ini berarti ini juga ubah jadi 5/10 pangkat 1 biar sama. Nah, sekarang 1,0 masih dilanjut 1,0. Ini kursornya sensitif. Nah, ini K sama dengan 2 pangkat 2 gitu, berproses. 2 pangkat 2 4. 10 pangkat 2 100 ya. 100 dikali, ini kan dikali artinya. Dikali 5, kan 5 pangkat 1 5, 10 pangkat 1 10. Nah, kamu sudah ingat kan bisa sebetulnya kan. Nah, ini berarti 1 aja ya. 1 sama dengan K 4 kali 5 berapa? 20. 100 kali 10 1000. Nah, kalau sudah seperti kan tinggal dipindahkan ke kiri kan. Jadi gini, asalnya ini 20/1000. Kalau pindah ke kiri berarti jadi 1000/20. 1. Nah, gitu ya. 1 dikali 1000/20. 1000 dibagi 20 berapa? Ini coret dulu nolnya. 100 dibagi 2 50 kan ya.
Berarti K-nya itu nilainya 50. Gampang kan ya? Udah gitu. Jadi K-nya itu nilainya 50. Nah, K sama dengan 50. Gak ada yang susah sebetulnya laju reaksi kalau kalian mau belajar ya. Jadi pelajari dengan seksama. Nah, sekarang kalau yang terakhir mengenai yang ditanya adalah persamaan laju. Nah, persamaan laju kan ini ya. Cuman angkanya dimasukkan, yang kita cari itu ini K dan pangkat. Dan ini A diganti dengan NO, berarti B diganti dengan H2. Berarti V-nya sama. V sama dengan, tetap ini kan laju reaksi. V sama dengan K-nya berapa nilainya? 50 ya. Persamaan laju reaksi bisa seperti ini, bisa K-nya tetap tidak berubah. K sama dengan A-nya berarti diganti dengan NO. NO pangkat X-nya berapa? X-nya kan 2. Ini berarti H2-nya pangkat 1. Bisa seperti ini atau bisa K-nya diganti dengan angka 50. Jadi V sama dengan 50 NO, nah begini, pangkat 2 H2 pangkat 1 gitu. Tapi umumnya sampai di atas sih, sampai V sama dengan K konsentrasi NO2 NO pangkat 2 H2 pangkat 1 ini. Nah, mungkin sini ya. Ini nih. Ini saja yang kita pakai ini. Ini adalah persamaan lajunya. Jadi kalau kita tulis di sini V sama dengan, geser lagi. V sama dengan K NO pangkat 2 H2 pangkat 1. Nah, beginilah persamaan laju dari reaksi NO reaksi H2 menghasilkan N2 dan H2O. Sampai situ paham ya menentukan persamaan laju reaksi. Nah, ini materi terakhir. Oh, ternyata belum, ada 2 lagi. Nah, ini grafik pada order, karena kalian tadi sudah belajar mengenai order itu pangkat ya, pangkat dalam suatu konsentrasi yang digunakan dalam laju reaksi. Nah, berarti kalian harus mengetahui grafik, kan tadi ordernya ada berapa aja? Ada order 1, ada order 2. Order itu, nah, Bapak jelaskan dari 0 dulu. Jadi order itu ada order 0. Nah, kalau kalian gambarkan grafiknya seperti inilah grafik order 0. Jadi karena konsentrasi, lihat, perhatikan. Ini jadi kalau persamaannya itu seperti ini, V sama dengan K konsentrasi dari suatu zat pangkat 0. Kalau konsentrasi suatu zat pangkat 0 artinya apa? Konsentrasinya itu tidak berpengaruh. Berarti dia akan konstan terus. Makanya gambarnya seperti ini. Karena tidak dipengaruhi oleh konsentrasi pereaksi. Mau berapapun nilai konsentrasinya, kalau dipangkatkan 0 pasti nilainya 1 kan. Contohnya ini 5. 5 pangkat 0 1. Mau 10 pangkat 0 1 juga. Jadi tidak berpengaruh. Jadi makanya nilainya konstan. Ordernya atau gambar grafiknya seperti ini. Ini konsentrasi, ini waktu. Nah, kemudian kalau reaksinya order 1. Nah, kalau order 1, ini ada kalau seperti ini 1 ya, bukan 2. Kalau order 1, nah seperti ini. Jadi kalau kalian menemukan grafik reaksi, kalau ditanya grafik apa ini? Grafik reaksi pada order 1. Nah, grafiknya seperti ini, melengkung ya. Kemudian kalau grafik reaksi order 2, nah kalau grafik reaksi order 2 juga seperti ini. Jadi kalau grafik reaksi order 2 berarti pangkat koefisien itu 2 ya. Nah, jadi lihat, pada suatu reaksi order 2, laju reaksi berubah secara kuadrat terhadap perubahan konsentrasinya. Nah, persamaan laju reaksinya ditulis dengan V sama dengan K pangkat A2. Nah, ini jangan dilihat ya, sepertinya ada kekeliruan, ada kebalik. Jadi yang kita pakai, nah ini jangan lihat, nanti bisa miskonsepsi. Jadi yang kita gunakan dalam suatu pengertian aja. Jadi yang kita pakai V sama dengan K A pangkat 1. Ini order 1 ya. Jadi order itu dilihat dari pangkatnya kan ya. Ini pangkatnya 1. Kalau ini pangkatnya 2 tuh. Berarti menunjukkan bahwa dia adalah reaksinya order 2. Jadi laju reaksi berubah secara kuadrat terhadap perubahan konsentrasinya.
Nah, kalau ini berarti laju reaksi dipengaruhi oleh besarnya konsentrasi per reaksi karena pangkatnya 1. Nah, begitu ya. Ini adalah grafik 3 orde 0, orde 1, dan orde 2. Jadi jangan aneh lagi kalau kalian menemukan grafik seperti ini. Jangan bertanya itu grafik apa, Pak? Ini adalah grafik laju reaksi untuk orde 2. Nah, kalau yang melengkung itu grafik orde reaksi untuk orde 1. Kalau yang lurus itu grafik untuk orde 0. Ini jangan dilihat yang ini ya, berarti yang kita gunakan yang dalam pengertiannya. V sama dengan K A pangkat 1. Kali ini orde 1. Kalau K A pangkat 2 ini orde 2. Nah, ini yang terakhir. Nah, kalau kalian ingat bahwa faktor laju reaksi itu dipengaruhi oleh suhu juga. Nah, ternyata dalam faktor suhu itu ada suatu persamaan. Ini persamaannya. Jika kalian memiliki suatu laju yang pertama, ternyata bisa mencari laju yang kedua dibandingkan dengan laju pertama. Nah, jadi V2 itu laju kedua yang dicari. Nah, kalau V1 itu laju reaksi pertama, kalau N itu menunjukkan kenaikan berapa kalinya, jika suhunya dinaikkan berapa kali, laju reaksinya berapa. Nah, berarti ini digunakan untuk memprediksi laju reaksi persamaan ini itu. Nah, kalau T2 itu suhu akhir ya. Kalau T1 suhu awal. Kalau delta T apa? Delta T itu adalah perubahan waktu. Nah, contohnya seperti ini. Laju suatu reaksi menjadi 2 kali lebih cepat pada setiap kenaikan suhu 10 derajat Celcius. Nah, bila pada suhu 20 derajat Celcius, reaksi berlangsung dengan laju 2 kali 10 pangkat min 3 mol per liter detik. Nah, kalau kalian menemukan seperti ini, Pak, itu artinya apa mol per liter detik? Ini adalah M. M besar, M per S berarti. Seperti nilai laju reaksi biasa, seperti satuan dalam laju reaksi biasa kan M per S kan, molaritas per sekon. Kalau ini mol per liter itu sama, itu juga konsentrasi. Maka berapa laju reaksi yang terjadi pada suhu 50 derajat? Nah, berarti yang ditanyanya itu adalah pada suhu 50 derajat. Nah, ini berapa kali lipat? 2 kali lipat. Sekarang kita tinggal masukkan persamaan kan ya sebetulnya. Nah, masukkan berarti V2 yang kita cari laju reaksinya berapa? V2. Nah, V1 kita masukkan dulu aja. N pangkat T2 T1 di perubahan waktu begitu ya. Nah, sekarang kita masukkan V2 sama dengan V1-nya berapa? Laju reaksi awalnya ini kan. Nah, bisa kalian ubah jadi ini 2 kali 10 pangkat min 3 M per sekon boleh nggak Pak? Boleh, sama aja. Karena monopol itu kan M juga. Nah, tinggal dimasukkan 2 dikali 10 pangkat min 3. Nah, ganti aja sama ini ya. M per sekon. Kemudian dikali N. N itu berapa kalinya? 2. Berarti kalian tuliskan 2. Nah, ini suhu. Suhu awalnya berapa? Kalian percepat pada setiap kenaikan suhu. Ini suhunya berapa? Maka berapa laju reaksi? 5 kan? 50 ke 10 berarti berapa? 40 ya? 50 menjadi berapa? 50 ke 10 ke 50 ya 50 ya 50 ke 10 kan ya per perubahan waktunya berapa? Bila suhu bentar dulu ya, ini bukan perubahan waktu, ini adalah perubahan suhunya. Ini adalah perubahan suhu. Perhatikan, laju suatu reaksi menjadi 2 kali lebih cepat pada reaksi kenaikan suhu 10 derajat Celcius. Nah, bila pada suhu 20 derajat Celcius reaksi berlangsung dengan laju sekian. Nah, maka berapa laju reaksi yang terjadi pada suhu 50? Nah, berarti ini yang dimasukkan. 50 kan? 50 ini 10 ya. Betul, 10 kali posisinya awal. Bila pada suhu 20 reaksi berlangsung. Oh, ini berarti 20 ya. Nah, perhatikan semuanya ya. Jadi, yang ingin kita cari itu adalah laju reaksi yang kedua. Laju reaksi yang kedua itu berarti V2. Nah, V2 itu suhunya berapa? Ini 50. Berarti ini juga T2-nya 50. Nah, sekarang ini
suhu awalnya itu ketika suhunya 20, lajunya sekian, berarti ini T1 kan. 20 itu adalah T1. T1 itu suhu laju reaksi 1, suhu awal. Nah, kalau delta T, dan delta T yang ini adalah perubahan suhu. Berarti ini berapa nih? Pada setiap kenaikan suhu. Berarti setiap kenaikan berapa? Setiap kenaikan 10. Nah, sekarang kita masukkan dulu V2 sama dengan 2 dikali 10 pangkat min 3, tetap aja ya 2 kali 10 pangkat min 3 M per sekon dikali, nah ini dulu yang kita kerjakan, 50 dikurangi 20, 30 dibagi 10, 3, berarti 2 pangkat 3. Nah, V2 sama dengan 2 pangkat 3 berapa? 8. Berarti 2 kali 10 pangkat min 3 dikali 2 pangkat 3, 8 ya. Nah, jadi V2-nya itu sama dengan 8 kali 2, 16 kali 10 pangkat min 3 M per sekon. Nah, berarti nih masalahnya 2 kali 10 pangkat min 3 berubah menjadi 16 kali 10 pangkat min 3. Berarti berapa kalinya tuh? Nah, begitu ya. Karena kenapa? Jadi ini laju reaksinya semakin besar ya, berarti laju reaksinya semakin cepat karena suhunya kan dinaikkan. Asalnya suhunya 20 menghasilkan sekian. Kalau sekarang suhunya 50 menghasilkan ini. Ingat, perhatikan, ingat ya. Mungkin tadi agak sedikit lama penjelasan ini. Jadi lihat laju reaksi keduanya berapa. Berarti laju reaksi kedua itu yang ditanya kan. Pada suhu berapa? Itu adalah T2. Nah, ini T2. Nah, sekarang yang diketahui laju reaksi 1 berapa? Ini nilainya pada suhu berapa? Pada suhu 20. Berarti T1-nya adalah 20, bukan 10 ya. Ini dengan ini pasangannya, berarti 50 dikurangi 20 karena ini rumusnya T2 dikurangi T1. Delta T itu adalah perubahan setiap berapa? Setiap 10, setiap kenaikan 10 per 10. Berarti nanti kalian masukkan 50 dikurangi 20, 30 bagi 10, 3. 2 pangkat 3. 8 kan? Nah, ini nilainya. Jadi pengaruh suhu itu terhadap laju reaksi itu signifikan ya. Jadi kalau suhunya naik, laju reaksinya cepat. Nah, ini mungkin sampai pengaruh suhu. Nah, setelah kalian mempelajari yang Bapak jelaskan tadi atau memahami yang Bapak jelaskan tadi, silahkan kerjakan tugasnya. Tugasnya sama nggak? Coba lihat dulu. Oh, soal tugasnya sama ya. Atau mungkin nanti ini tugasnya yang ini. Kalau tugas yang ini mungkin sudah ada tadi ya. Bentar, cek lagi. Sudah ada belum? Nah, ini kan sama ya. Sama kalau ini. Kalau tugas yang pertama sama tugas dengan yang dijelaskan tadi sama Bapak. Berarti tugas nomor 1 tidak perlu dikerjakan. Kenapa? Karena sudah Bapak kerjakan tadi. Tapi nilainya berapa ini? 0 menjadi 0,4. Waktunya 0 sampai 20 sama nggak kira-kira? Oh, beda ternyata. Oke, berarti nomor 1 juga dikerjakan ya. Jadi tugasnya ada 2. Oke, tugasnya ada 2. Yang pertama ini ternyata nilai di tabelnya berbeda. Walaupun persamaan reaksinya sama, yang ditanyakan sama, tapi nilai data di tabelnya beda. Jadi nomor 1 dikerjakan juga. Tugas yang pertama ini kerjakan sampai tentukan laju reaksinya. Nah, yang kedua ini berarti hukum laju. Hukum laju dilihat dari reaktan saja. Begitu ya. Mungkin cukupan aja sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.